Selamat siang pemirsa TV, selamat datang kembali di acara Dialog Siang dan hari ini kita bersama-sama ada dalam segmen Bincang Agrobisnis. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang tentunya merupakan narasumber yang luar biasa dengan tema pemenah tanah organik untuk peningkatan produktivitas lahan. Sudah hadir bersama saya Ibu Insinyur Ami Krismawati MP, peneliti media BPTP Jatim dan pangkat pembina golongan 4A. Selamat siang Selamat Ibu. siang, Apa Mas. kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Puasa sudah bolong atau masih lancar? Masih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sudah hari keempat Bu ya? Nggih, hari Tidak terasa keempat. 26 hari lagi lebaran Bu. Iya, insya Iya. Allah. Itu pastinya kita berharap semoga kita berdua dan juga pemirsa TV semua saling sehat-sehat Amin, semua. amin, ya rabbal Dan alamin. puasanya bisa lancar Amin. sampai akhir ya Bu ya Iya, pastinya sampai ya. lebaran. Baik, Ibu mungkin kita boleh sedikit berkenalan Bu ke pemirsa Iya, TV iya. sebelumnya. Ibu bertugas sebagai apakah di BPTP Jatim? Mungkin juga bisa dijelaskan tugas Ibu di lembaga tersebut adalah sebagai apa? Monggo Ibu. Iya. Saya bekerja di Balai Penelitian Pengkajian Teknologi Pertanian. Mm-mm. Jadi BPTP Jawa Timur, karena di setiap provinsi itu ada satu BPTP, sehingga BPTP di seluruh Indonesia ada 33. Dan kemudian untuk tugas kami sehari-hari sebagai peneliti Mm-mm. di bidang tanaman pangan maupun hortikultura dan perkebunan. Jadi bisa lintas sektor seperti itu. Oke, ini berarti dalam satu lembaga tersebut ada banyak sekali yang dikerjakan Bu. Iya, jadi kalau BPTP bisa peternakan, kemudian bisa tanaman pangan, horti atau perkebunan. Bisa untuk berbagai bidang tersebut. Oke, kalau dari Ibu sendiri, Ibu lebih concernnya ke yang bidang mana Bu? Saya banyak bekerja di tanaman pangan, kemudian juga horti. Selama ini menangani tanaman pangan, padi, Mm-mm. jagung kedelai, Mm-mm. mungkin juga untuk hortikultura, Mm-mm. pernah juga menangani cabai, tomat, dan sebagainya. Oke, Iya. nah ini kalau misalkan kita membahas tentang pemenah tanah organik untuk peningkatan produktivitas lahan, apakah yang Ibu lakukan sebagai perwakilan dari BPTP Jawa Timur? Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memberikan kiat gimana caranya agar nanti tanah-tanah tersebut bisa menjadi produktif gitu untuk menjadikan apa namanya mata pencarian warga gitu. Iya, jadi kalau kita berbicara pembenah tanah, Ya, pastinya untuk peningkatan kesuburan lahan. ya. Karena yang pasti kalau kita mungkin flashback ke belakang ya, jadi Mm-mm. tanah di Indonesia ini sebagian besar sudah terdegradasi atau mengalami kerusakan karena banyak pemakaian pupuk anorganik, sehingga kesuburan tanahnya semakin lama semakin berkurang dan perlu dilakukan aplikasi pembenah tanah sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Oke. Nah, seperti itu. Nah itu contoh bentuk pengaplikasian pembentukan tanahnya ini seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Jadi kalau kita berbicara pembenah tanah sebetulnya banyak. Kalau pembenah tanah ada sintetis, kemudian ada organik. Tapi yang kita pilih untuk tema kali ini adalah yang organik. Kalau yang untuk sintetis banyak seperti dolomit, Oke. karena fungsi-fungsi pembenah tanah adalah meningkatkan pH. Jadi bisa diaplikasikan pada lahan yang pH-nya rendah atau masam, sehingga bisa untuk menetralisir kemasaman tanah. Oke, jadi Ya. ada banyak banyak faktor juga yang mempengaruhi agar tanah tersebut menjadi organik ya Bu ya pastinya Bu ya. Iya, jadi Hmm. terutama diaplikasikan pada tanah-tanah yang misalkan kekurangan bahan organik Mm-mm. yang tinggi, misalkan C organiknya rendah, Iya, iya. sehingga perlu bahan pembenah tanah, karena salah satu fungsi pembenah tanah juga untuk meningkatkan kadar C organik tanah, sehingga lebih tinggi daripada tidak diaplikasikan pembenah tanah. Oke, baik. Kalau Iya, di Kota Batu sendiri Bu, kira-kira yang Ibu pelajari, Ibu kan di Jawa Timur Ibu ya. iya. Kalau di Kota Batu sendiri nih kalau boleh tahu, ini struktur tanahnya seperti apa Bu yang kira-kira ini cocokkah untuk peningkatan produktivitas lahan atau mungkin beberapa itu banyak yang tergantung cuaca. Kalau hujan jadi kurang cocok, kalau nggak hujan musim kemarau juga semakin tidak cocok. Iya, jadi kalau untuk pembenah tanah itu Mm-mm. biasanya pada lahan-lahan yang seperti saya katakan tadi banyak pH yang rendah, kemudian juga tergantung kadar C organik, bukan bekerja di mana atau di kapan gitu ya, Iya. tapi yang penting kita lihat kesuburan tanahnya, terutama kalau kita ambil sampel tanahnya, terlihat di situ kesuburan tanahnya rendah, kemudian juga hasil analisis tanah C organiknya rendah, pH-nya rendah, KTK rendah, sehingga perlu ditambahkan atau diaplikasikan pembenah tanah seperti itu, sehingga Oh. bisa meningkatkan kesuburan tanah. Jadi tidak harus Mm-mm. tergantung musim atau cuaca, tidak kalau aplikasi, tergantung pada kesuburan tanah tersebut. Jadi kalau udah rendah dan dari analisis tanahnya juga rendah, Ya. kandungan seperti bahan organiknya, perlu kita aplikasikan pembenah tanah. Oke.
Nah, ini bentuk pembenah tanahnya ini kan mungkin masyarakat Kota Batu dan juga pemirsa TV belum semuanya tahu ya, apalagi mungkin yang sebagai petani atau peternak juga ini kan mungkin peternak bisa jadi yang peternak sapi, terus itu misalkan kotoran sapinya bisa digunakan untuk penyubur tanah juga Iya, atau seperti apa yang saya mungkin kurang begitu paham ya Bu ya, tapi iya. kira-kira apa sih Bu sebenarnya pemenah tanah yang Ibu maksud ini yang bisa dijelaskan ke masyarakat? Jadi pembenah tanah itu banyak, kalau yang organik bisa dari Mhm, kotoran ternak bisa, mhm, tapi kalau untuk yang saya tema kali ini biochar itu mhm, jadi pembenah tanah yang susah untuk ngelapuk, jadi susah untuk difermentasi sehingga perlu suatu alat atau dibakar ya, itu namanya pirolisis, mhm. jadi arang. Oh, Iya, biochar tadi Bu, jadi iya, piralisis jadi arang? jadi dalam bentuk arang, arang hayati namanya. Jadi Hmm, bisa digunakan untuk aplikasi sebagai pembenah tanah. Kalau oke. untuk kotoran ternak juga bisa, tetapi diutamakan untuk sumber-sumber yang memang susah untuk difermentasi. Kalau untuk Hmm, pupuk organik biasanya juga dari kotoran ternak, tapi kan itu fungsinya untuk sebagai aplikasi sebagai pupuk organik bukan pembenah tanah. oh gitu. Iya. Nah, ini berarti apa namanya Bu, untuk biochar tersebut itu memang dibutuhkan modifikasi ya Bu ya? Iya, bisa juga kita tradisional, Mhm, tetapi dari pengalaman kita mungkin harus lebih teliti cara untuk mencapai supaya bisa menghasilkan arang. Tapi untuk mhm, alat mhm. sendiri itu namanya pirolisis, sudah ada di Piralisis. misalkan di Unitri itu pernah kita pakai untuk penelitian saya di situ Hmm, Bondo. Jadi oh gitu. dibakar dalam suhu 350 sampai 500 derajat Celcius. Ini, Kemudian hmm, nanti menghasilkan arang hayati namanya. oh Iya, siap siap. jadi Ini saya, dibakar pemanasan secara tidak sempurna oke oke. dengan oksigen rendah. Baik Jadi baik. menghasilkan arang hayati. Oke, Tapi jangan sampai kelihatan putih-putihnya, jadi tidak sampai menjadi arang bener. oh jadi setengah mateng istilahnya Bu Iya, ya? tidak apa ya, tidak gosong gitu loh. Sudah gosong ya? Iya, Iya jadi iya. masih dalam bentuk arang. Karena yang Iya, gosong cukup teman saya yang ada iya, di sana saja, Bu. Bercanda iya, gitu ya. Bu, ini saya juga penasaran bentuk mhm, alat pirolisis ini seperti apa, tapi sebelum kita membahas tentang alat iya, tersebut, kita akan simak bersama. Ini ada sedikit VT yang akan kita tampilkan untuk pemirsa TV. iya. Oh iya, oke. Di Mm-mm. menah tanah tadi. Oh, Jadi yang diperlukan bisa untuk memperbaiki agregat tanah, bongkahan-bongkahan tanah itu mm, bisa menjadi lebih lemah ya, lebih mm, gembur. oke. Dari yang keras menjadi lebih gembur karena ada pemenah tanah, sumber hara, kemudian memperbaiki sifat fisika kimia dan biologi tanah. Yang pernah saya coba itu yang dari janggal jagung dan dari jerami padi. Saya aplikasikan di situ Bondo. Oke, habis ini kita bahas itu dulu ya. Iya, Ini masih iya, lihat VT dulu. iya. Mungkin secara cepat aja nanti, itu kan soalnya banyak. Ada Oh gitu. 30 kemarin saya buat. Oh, nggak apa-apa. Oke. Iya, Nah, itu kita sudah ngeliat sedikit penjelasan iya, tentang cara pembenahan tanah ya, Bu ya. iya, Lalu alat yang tadi disebut pirolisis itu ya. iya, Oke, nanti kita akan membahas lagi tentang pirolisis di segmen selanjutnya, Ibu. Jadi iya, kita tahan dulu biar semua iya. pemirsa TV juga penasaran. Saya tahu Ibu sudah sangat tidak sabar untuk menjelaskannya, Bu ya. Iya. Karena pengalaman Ibu banyak seperti ini sudah lama. Sudah berapa tahun Bu di BPTP Jatim? Saya sebelum di BPT Jatim, di Mm-mm. BPTP Kalimantan Tengah 10 tahun, Wah, kemudian pindah ke BPTP Jatim 2008. waduh, Berarti sudah hampir ini 20 tahun. 20 tahun ya Bu ya, Iya, luar biasa. Jadi iya. sudah paham tentang pertanahan di Indonesia gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, pemirsa TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah segmen selanjutnya. Halo
pemirsa TV, selamat datang kembali di Dialog Siang. Kita masih bersama dengan Ibu Ami Krismawati dari BPTP Jawa Timur. Ibu, tadi kita ada PR nih, kita mau membahas tentang biochar ini sendiri. Saya akan bertanya ke Ibu langsung. Ibu, biochar ini sebenarnya ditemukan sejak tahun berapakah atau awal mulanya ada pengaplikasian biochar di Indonesia maupun di Jawa Timur maupun di Kota Batu ini sejak tahun berapa? Kalau biochar sendiri sudah lama, saya juga Mm-mm. dapat dari jurnal-jurnal internasional, itu Mm-mm. mungkin sudah berapa sudah puluhan tahun dipakai. Tetapi untuk pembaruannya mungkin untuk bahan bakunya lebih diperbarui lagi. Mungkin Mm-mm. kalau dulu masih bahan-bahan yang yang kurang aplikatif, mungkin kalau sekarang lebih yang aplikatif dan tersedia di lapang. Misalkan Oh. tongkol jagung atau dari sekam padi, Mm-mm. kemudian yang ada di sekitar kita dari misalkan limbah-limbah yang tidak termanfaatkan bisa digunakan sebagai biochar. Jadi di samping sebagai pupuk organik juga bisa digunakan sebagai biochar. Dari sampah itu juga bisa, sampah organik. Kemudian dari kulit durian itu bisa Mm-mm. kita gunakan sebagai biochar. Kita olah menjadi pemenah tanah. Jadi diutamakan biasanya biochar itu bahan-bahan yang sukar untuk difermentasi. Oke. Jadi kalau sifatnya keras seperti ini, tempurung kelapa, Mm-mm. tandan kosong kelapa sawit itu bahan-bahan yang sukar untuk melapuk ya. Jadi Ya. digunakan biochar seperti itu. Oh, Iya. oke. Jadi ini yang kita lihat apa Bu? Ini penelitian hasil dari BPTP Jawa Timur nih Bu ya? Iya, jadi ini limbah-limbah pertanian dan perkebunan yang digunakan untuk biochar. Mm-mm. Jadi seperti tandan kelapa sawit, kemudian cangkangnya juga bisa, kemudian juga jari jerami, Mm-mm. kemudian janggel jagung atau tongkol jagung juga bisa Mm. digunakan sebagai pemenah tanah atau biochar. Itu Iya. yang ada tanah. orangnya itu dari kelapa sawit. Yang ada orangnya ada 3 Bu. Terus kemudian jerami yang Iya, nomor iya. 2. Yang nomor 3 juga dari kulit kayu juga bisa. Oh. Iya, dari batok kelapa yang tumpukan seperti itu. Oke. Ini Jadi iya, sukar melapuk, bahan-bahan yang sukar melapuk Oke. bisa digunakan sebagai atau diolah menjadi arang hayati. Untuk pengembur tanah tadi. Ya, untuk memperbaiki sifat fisika, Mm-mm. kimia dan biologi tanah. Oh. Ini apa namanya Bu? Cara pembuatannya itu seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Jadi kalau pengalaman saya itu kalau Mm. alat namanya pirolisis itu Mm-mm. nanti dimasukkan bahannya Batok kelapa nih misalnya Bu ya? ya, kemudian diatur suhunya. Mm-mm. Jadi nanti pembakarannya itu sekitar 350 sampai 500 derajat Celcius. Oke. Kemudian nanti di bawahnya akan kita dapatkan arang tersebut yang digunakan sebagai biochar. Tapi juga bisa menggunakan lubang terus nanti kita Tutup. letakkan di lubang tersebut, nanti kita bakar. Tapi terkadang untuk pelaksanaan yang tradisional kita harus betul-betul tahu waktunya kemudian suhunya. Jadi yang selama ini saya gunakan masih menggunakan yang alat pirolisis tadi. tersebut. Oh, Iya. karena memang kalau yang Iya, tradisional saya memang. kerjasama dengan Unitri waktu itu. Oh, oke, Iya, oke, Universitas oke. Tribuna Tunggadewi. Iya, di Iya, Malang Bung ya. Iya, jadi dari Oke, tongkol oke. jagung dan jerami padi. Luar biasa sekali. Ini alat yang ditemukan juga oleh orang Indonesia Bu ya? Bukan? Iya. Di Indonesia ya Bu ya? Iya, kan? dari dosen di Unitri. Oh, luar Waktu itu biasa. saya kerjasamanya. Oh, Iya, oke. karena kita kan aplikatif ya, jadi langsung kita aplikasikan di lahan kering di Situbondo. Betul, betul, betul. Iya, dengan di Sampang waktu itu. Di Sampang. Iya. Oke, luar biasa. Nah, Ibu ini saya pengen tahu juga nih kan, Ibu bekerja di BPTP Jawa Timur ini juga sudah puluhan tahun gitu Bu. Iya. Nah ini awal mulanya didirikan lembaga ini tuh karena apa sih Bu kalau boleh tahu? Sebetulnya dulu reorganisasi BPTP itu dulu namanya Balai Informasi Pertanian, kemudian tahun 95 direorganisasi menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Jadi sebagai ujung tombak transfer teknologi antara pusat dengan daerah, didirikanlah supaya lebih mempercepat kemudian berikan kemudahan bagi masyarakat dan petani, didirikanlah BPTP di seluruh Indonesia. Jadi di setiap provinsi ada satu BPTP. Misalkan di Jawa Timur ya berpusat di Malang. Misalkan di Kalimantan terpusat di Tengah Malang, di Bu? Palangkaraya ya hanya satu di Jawa Timur. Oh, Di gitu. Malang saja. Nanti kalau di provinsi lain, misalkan di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kemudian kalau di Jakarta di DKI Jakarta. Jadi setiap provinsi hanya satu BPTP. Seperti itu. seperti Iya, iya. Ini atas dasar berarti untuk lebih concern lagi ke arah Ya lebih penanaman aplikatif tanah. untuk petani karena kita kan dari petani oleh petani dan untuk petani. Jadi kita Wow. banyak bekerja untuk petani, Mas. Oke, baik sepakat Iya. karena masyarakat Indonesia kan juga sebagian besar mata pencariannya adalah Iya, petani Bu ya. iya, pertanian Pertanian sebagian juga besar. area Iya, paling benar. besarnya. Iya. Luar biasa sih Bu. Ini Iya. kalau dari pengalaman Ibu nih,
Untuk pembuatan alat pirolisis ini dan juga pengaplikasian teknologi biochar ini sudah berapa lama, Bu? Kalau saya sendiri mencoba masih tahun 2018 kemarin ya, karena Mhm, waktu itu ada tugas yang dibebankan kepada saya untuk meneliti di lahan kering di 2 kabupaten Sampang dan Situbondo sehingga saya aplikasikan 2 macam bahan berbahan baku tongkol jagung dengan sekam padi sebagai biochar. Jadi indikator tanamannya adalah jagung waktu itu. oke. Iya, jadi saya analisis sampai menghasilkan produk dari pipilan kering jagung. Oh, tadi Iya. sudah kita lihat juga ada statistiknya ya, Bu, ya, untuk Iya, biochar iya. jagung dan padi ya, Bu, ya, Iya, tadi ya? iya, dari sekam padi dan jagung. Tongkol Oke. jagung karena yang paling banyak kita temui tongkol jagung dengan sekam padi. Di Kan paling Indonesia? mudah ya. Paling mudah, Iya, paling paling mudah gampang. didapat Karena ya. banyak petani beras juga ya, Iya, Bu, ya ya, di sebetulnya Indonesia ya? seperti batang tembakau, limbah tembakau juga Mhm. bisa, tapi kan tertentu daerahnya. Oh, Tapi jadi kalau nggak tongkol jagung sembarangan? kan kebanyakan bisa petani, ada bahan Hmm. bakunya yang tidak Oh, termanfaatkan. gitu. Kalau Iya. di Jawa Timur sendiri, Bu, ini kalau boleh tahu, daerah penghasil biochar yang paling banyak, paling sukses itu daerah mana sih, Bu? Kalau penghasil biochar sendiri sebetulnya kita harus mengawal juga ya menghasilkannya, karena Mhm. tanpa kita kawal juga nanti petani juga agak susah proses produksinya. Jadi kalau yang saya pernah lakukan di Situbondo dengan di Sampang, itu masih dalam taraf aplikasi aja dari kita waktu itu. Mmm. Oh, Tapi saya gitu. pernah ke Lamongan, itu petani sudah bisa buat sendiri dari tongkol jagung. Iya, Oh. tapi harus kita analisis juga hasilnya karena untuk kandungan C organiknya kan harus ada indikatornya, ada kriterianya. Iya, iya. Kisarannya berapa, antara berapa sampai berapa, Mhm, seperti itu. mhm. Jangan terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu kecil juga tidak berdampak pada kesuburan lahan. Nah, itu Iya. indikatornya ini kalau boleh tahu dari mana, Bu? Sudah ada rumusnya kah atau memang masih sampai sekarang Kalau masih selama dicari? ini saya tidak bisa pakai visual, tapi Mhm, kita analisiskan di lab. Jadi mhm. yang pernah saya lakukan waktu itu, saya analisiskan di Suku Vindo Surabaya dan di BPT Jawa Timur, Mhm. itu kandungan C organiknya bisa sampai 30 ternyata, tongkol jagung dengan sekam padi. Seperti itu. Gitu. Iya, jadi bisa secara perlahan bisa meningkatkan kesuburan lahan. Meskipun tidak secara cepat, tapi ada dampaknya. Karena waktu itu kita bekerja selama 4 bulan, itu before dan after sudah bisa kita lihat kenaikan C organiknya. Oh, ini selama 4 bulan rentangnya sudah Iya, lumayan ya, Bu, ya? iya, kemarin sudah terlihat kenaikan kandungan karbon tanahnya dengan Oke. KTK-nya, kapasitas tukar kationnya. Sudah kita Oke. lihat bisa bisa meskipun tidak banyak tapi ada Mhm, peningkatan. mhm. Karena perlu waktu kalau untuk slow release. Jadi Mhm. bekerjanya kalau untuk pupuk organik kemudian minah tanah ini tidak secara cepat seperti pupuk organik, tapi salah slow release. Jadi secara perlahan tapi nanti ada residual efeknya. Pengaruh residunya nanti mungkin di Oh. tanam kedua atau tanam ketiga seperti itu. Nah, residual effect-nya ini biasanya, dihilangkan atau diolah kembali, Bu? Ya nanti kalau ada pengaruh di residunya nanti bisa kita tanam kembali tanah tanah tersebut. Jadi ada pengaruh Oh. pengaruh ditinggal pengaruh kandungan C organiknya masih ada di tanah tersebut. Sehingga mungkin kita hanya menambah sedikit bahan organiknya tapi sudah bisa berdampak pada kandungan kesuburan lahan. Jadi lebih menghemat juga ya, Iya, Bu, ya, untuk menghemat biaya pupuk produksi anorganik ya. pupuknya, nggih, nggih. Iya, jadi bisa memperkecil kandungan bahan anorganiknya. Oke, Seperti itu. siap, sepakat, sepakat. Iya. Kalau di Kota Batu sendiri, Bu, ini kan Iya. mayoritas masyarakat Kota Batu kan adalah, petani juga ya, Sayur Bu, ya? Iya. sayur-sayur, buah-buahan. Iya. Ini biasanya kalau untuk sayur-sayur dan buah-buahan itu, jenis biocarnya apa, Bu? Kalau untuk sayuran, Pakai apa, Bu? Iya. kalau limbah tadi saya sudah menyampaikan kalau limbah sampah bisa kita gunakan sebagai biochar, kita olah. Jadi nanti bisa kita gunakan sebagai pertanah untuk sayuran. Kan di sini juga produksinya tinggi juga untuk bawang merah, bawang putih, kemudian Betul, cabai ya, iya. sayur-sayuran yang berdaun. Jadi sangat bagus sekali untuk meningkatkan kesuburan lahan dan terutama untuk meningkatkan produktivitas lahan dan untuk meningkatkan pendapatan petani kan akhirnya nanti. Jadi lahannya juga sudah bagus, kemudian produktivitas tanamannya tinggi, akhirnya Mhm. pendapatan petani meningkat. Jadi kita mengurangi anorganik, Mas. Oh, jadi full organik ya, Bu, ya? Iya, jadi kita ini kan banyak menggunakan anorganik selama ini. Mhm, Jadi mhm. kalau bisa kita kurangi anorganiknya, demi sedikit kita perbanyak organiknya. Oke, Iya, luar biasa. go organik, Go organik organik ya, itu ya. slogan yang diadakan Iya, di Jawa Timur atau iya. di Indonesia? Di Indonesia itu go organik Indonesia. udah lama. Oke, memang saya juga Iya. sepakat karena memang Hmm. kita kan juga tahu ya, Bu, ya, di Indonesia ini mayoritas
lahannya adalah lahan pertanian, Betul. kemudian dibutuhkan cara untuk agar nantinya pertanian ini bisa sustain atau Sustainable agriculture. betul, Iya, betul. dengan LESA ya, Low External Input Mm-mm, Agriculture Sustainable kan. betul, Iya, jadi sustainable. menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan input yang serendah-rendahnya. Betul, dan Seperti akhirnya itu. ini Bener, bisa mendorong jenengan juga ya. untuk apa namanya peningkatan produktivitas lahan dan juga mendorong ekonomi di Indonesia Betul, gitu ya betul sesuai dengan sekali. kita membahas bincang agrobisnis di Iya, siang hari ini. Oke Bu, iya. kita akan mengulik lagi tentang biochar dan juga tentang mungkin jenis-jenis cara lagi untuk pembenahan tanah secara organik yang lainnya Bu ya. Tapi kita akan kembali setelah jeda bersama berikutnya. Jangan kemana. Kalau sekarang kita masih bahas tentang tanah organik untuk peningkatan produktivitas lahan di dalam yang agrobisnis. Bu, di siang hari ini juga saya mau tanya-tanya Bu. Tadi kita udah bahas banyak kan untuk aplikasinya juga, untuk fungsinya juga gitu. Nah, jenis-jenisnya tadi kita sudah membahas sedikit ya Iya, Bu ya, jenis-jenis betul. biochar. Iya. Ini yang saya Bahan penasaran. bakunya maksudnya. Nah, Iya, ya bahan bakunya. Tapi iya. dari biochar ini sendiri kira-kira nih Bu, ada jenis modifikasinya gitu nggak sih Bu? Yang lebih modern gitu. Kalau biochar bahan bakunya ya pasti dari bahan-bahan pertanian seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan dari kotoran ternak, Mm-mm. kemudian limbah-limbah yang tidak termanfaatkan bisa digunakan sebagai arang. Mm-mm. Tapi kalau untuk modifikasi mungkin dipadukan dengan pemakaian dengan pemakaian anorganik bisa mengurangi penggunaan pupuk anorganik dengan dipadukan dengan organik. Jadi biasanya kalau misalkan padi dosis rekomendasinya 250 kg urea, Mm-mm. kemudian SP3-nya misalkan 100, kemudian untuk KCL-nya 100. Jadi untuk mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik digunakanlah bahan organik seperti itu. Jadi Oke. bisa mengurangi pemakaian dosis anorganik yang terlalu berlebihan. Nah, ini dosis untuk mencegah Modifikasi. terjadinya dosis anorganik yang berlebihan. Iya. Ini indikator-indikatornya seperti apa Bu? Kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau indikator-indikator yang pasti, jadi kalau untuk tanah kita tidak bisa melihat secara visual, baru bisa kita lihat kesuburan lahan itu dari hasil analisis laboratorium. Oke, itu Atau kita ada namanya dulu seperti PUTK, PUTS itu dari menggunakan preparat atau cairan kita bisa melihat kandungan unsur-unsur NPK-nya seperti itu. oke. Iya. Jadi tanahnya ini nanti NPK tadi apa Bu kalau boleh tahu? Nitrogen, fosfor, kalium. Nih, nitrogen, fosfor, kalium. Tadi saya Pupuk. sedikit bingung ini kan. Iya. Kalau preparatur masih paham Iya, saya. Tadi iya. saya kayak bentar, oke, Nitrogen, paham. fosfor, kalium. Jadi nanti itu penelitiannya berdasarkan luas lahan juga, Iya. jenis tanah juga. Iya. Jadi biasanya kalau untuk lahan pertanian, kalau skala penelitian tidak sampai luas, Mas. Jadi kalau yang bisa kita lakukan misalkan 0,1 hektar atau mungkin sekitar setengah hektar ya, 5.000 meter persegi pun juga sudah luas. Tapi kalau untuk plot percobaan biasanya berkisar antara 0,2 sampai 0,3 hektar seperti itu. Jadi kalau 1 hektar kan 10.000 meter persegi Betul, bisa betul. kita konversi. Jadi misalkan hanya 1.000 meter persegi itu bisa juga untuk melihat Oke. ya dampak dari pembenah tanah tersebut. Siap, siap, siap. Iya. Tapi Bu kalau boleh tahu juga nih, dari biochar ini kan tadi kita membahas tentang dampak positifnya. Iya. Ada nggak sih dampak negatifnya Bu sebenarnya? Kalau untuk negatifnya saya rasa sangat sangat kecil ya, karena kalau bahan organik itu pasti dampaknya pada tanaman atau kesuburan lahan itu tinggi. Jadi memang bahan organik itu diperuntukkan untuk peningkatan atau perbaikan sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Jadi memang itu mandat tugas fungsi dari bahan organik. Oh, Iya, oke, jadi oke. kalau bisa mungkin pengurangan untuk anorganik tinggi sekali kalau kita gunakan organik. Cuman kalau organik harus dalam jumlah besar, tidak mungkin organik itu dalam jumlah kecil. Misalkan kalau kita gunakan anorganik itu 200 kg urea, tapi kalau untuk organik itu enggak bisa hanya sekitar 200 kg, mungkin sekitar 1 ton seperti itu. Itu pun minimal juga. Jadi perlu untuk skala besar itu tenaganya mungkin lebih besar digunakan. Jadi bahan bakunya juga lebih banyak diperlukan. Mungkin segi negatifnya itu, tapi untuk perbaikan sifat fisika kimia tanah lebih besar daripada anorganik. Jadi mungkin kelebihannya dan kurangnya seperti itu. Kekurangannya
mungkin untuk limbahnya perlu dalam jumlah besar karena kalau kita aplikasikan di lahan kan kita perlu bahan baku yang besar nih karena ada reduksi. Biasanya kalau kita gunakan pupuk organik dari misalkan dari kotoran ternak atau limbah sampah ya, misalkan 300 kilo limbah sampah nanti jadinya mungkin sekitar sekitar separuhnya seperti itu. Jadi ada reduksinya, penyusutannya. Tapi kan untuk dampak di tanahnya sendiri kan lebih bagus daripada anorganik. Mungkin segi negatifnya seperti itu, Mas. Oke, Iya. jadi sebenarnya segi negatifnya tidak terlalu negatif ya Bu ya? Iya, Cuman jadi iya, memerlukan tenaga yang lebih besar, betul. bahan baku yang Iya. lebih banyak. Tidak negatif sebenarnya, positif juga, namun Iya, effort yang dikeluarkan lebih iya, besar gitu inputnya, ya. ya. Tidak efisien untuk di masa sekarang karena kita kan membutuhkan apa-apa itu cepat gitu Bu ya. Kalau Iya, bahasa orang zaman now iya, itu tapi kan untuk perbaikan sifat fisika kimia tanah kan lebih bagus. oh gitu, Iya, justru iya. lebih bagus yang lama daripada yang lebih cepat? Bukan, Atau? jadi kalau untuk yang anorganik memang lebih cepat dampaknya ke tanah, tapi kan merusak lahan, terjadi degradasi lahan. Tapi kalau untuk yang organik, Oh, kan kita perbaikan sifat kimia dan biologi tanahnya kan lebih bagus. Jadi bisa untuk perbaikan atau peningkatan kualitas tanah dan produktivitas tanah. Tapi kalau untuk pengurangan dari kerusakan lahan kan mhm. lebih banyak kita gunakan yang organik ini. Oh, jadi yang Iya, biochar ini justru membuat lahan menjadi bagus, iya kalau yang menjadi lama bagus. tadi malah membuat menjadi Kalau yang degradasi lahan. anorganik, anorganik, Yang anorganik ya membuat NPK seperti itu. oke, membuat Iya, degradasi lahan. iya karena kan anorganik kimia, mengandung kimia. Oke, karena Iya, banyak kimianya. mengandung Untuk itu kimia, bahan disarankan bahan menggunakan pabrikan kan. Iya, oh, untuk itu disarankan iya, menggunakan yang biochar ini. iya pembenah tanahnya Mhm, biochar bisa kan, mhm. pupuk organik juga bisa. Iya Jadi iya iya. bahan-bahan yang mengandung limbah, limbah tanaman atau limbah ternak. Itu Oke, kan kandungan kimianya kecil. oke. Iya. Terus kemudian juga untuk durasi, apa namanya, pengaplikasiannya juga tidak memakan waktu terlalu lama ya, I Bu, ya, pasti ya? Kalau untuk aplikasinya, untuk dampaknya ke tanah slow release, jadi perlahan tapi kan bisa peningkatan kualitas lahannya lebih bagus daripada yang anorganik. Memang lebih cepat tapi kan merusak lahan. Jadi kalau Hmm, kita urea, SP3 dan KCl itu kan lama-kelamaan bisa merusak lahan. Apa ya, pemakaian bahan kimia terlalu berlebihan pada iya iya, tanah, iya. betul. Sehingga saya baca di berbagai jurnal itu Mhm. di Indonesia ini sudah apa ya, kandungan untuk organik tanahnya itu kurang dari 2% Oh, pada umumnya. sudah ini ya, Bu, ya, Iya sudah sudah, kritis ya, Bu, iya ya? kritis sekali. Banyak tanah-tanah yang terdegradasi di Indonesia ini, Mas. Terlalu banyak akhirnya, Iya, penggunaan pupuk kimia kan, mhm. petani-petani kan memang lebih cepat, tapi kan dampaknya sangat mengkhawatirkan. Oke, jadi Iya, meskipun ada peribahasa yang mengatakan satset wat-wat, tapi iya, untuk tanah sendiri harus rusak, iya, jangan iya, jangan satset wat-wat ya, Bu, lebih iya. baik pakai biochar ini ya? Saya pernah bekerja di Jombang itu, di lahan Oke. petani itu sudah merekah tanahnya. Kering Oh, terus pecah-pecah seperti itu. Terus kalau kita injak itu keras sekali. itu benar Ya itu berarti salah satu ciri-ciri terjadi kerusakan lahan. Kalau yang bagus kan remah, lembut. Jadi iya, apa? Gembur. Kalau kita gembur injak kan gembur itu gembur. sangat padat sekali. Oh, Nah, seperti itu, itu Mas. Jadi perlu banyak di pembenah Indonesia, tanah. Bu, ya? Iya, banyak sekali. Banyak. Karena saya dulu juga bekerja di Palangkaraya juga seperti itu, Mas. Jadi banyak tanah-tanah yang masam kan. Sudah Terlalu banyak iya terkena campuran zat terdegradasi kimia, iya terdegradasi degradasi juga. juga. Iya, sudah tanahnya masam, memang kandungan lahannya sudah masam kan, pasang surut, kemudian juga terjadi apa ya, penumpukan bahan kimia akhirnya merusak lahan. Oke, Iya. kita akan melihat sedikit video selanjutnya nih, Bu, sambil kita akan bahas bersama-sama ya, Bu, ya. Iya. Ini cuplikan dari karya ilmiah dari Iya, yang pernah kita kerjakan ini ya, salah satu penggunaan pirolisis tadi alat. ini pirolisis ya, Bu, Iya, ya, bentuknya iya. seperti ini, Bu, ya. Iya, yang kita kerjakan di Unitri, kemudian ini aplikasi di lahan, jadi bisa dibenamkan atau ditabur atau Oke. ditaruh di sepanjang alur juga bisa. Oke. Saat pengolahan tanah juga bisa, jadi bisa sampai ke lahan. Mhm. Terus ini kemudian kita Hasilnya? aplikasikan pada tanaman jagung. Oh, di jagung. Iya, Yang indikatornya kanan tanaman sudah berhasil? jagung. Sudah, iya. Yang kanan sudah berhasil, yang kiri pas awal mulanya. Iya, ini pengamatan saya waktu itu umur sekitar 3 minggu setelah tanam. Di situ Kita ya. amati parameter vegetatif dan generatifnya. Jadi supaya ada trennya kita amati pengamatan setiap 3 minggu sekali. Kalau untuk parameter vegetatif generatifnya itu berapa, Bu? Untuk kalau menghasilkan hasil yang baik. Kalau untuk pengamatan parameter vegetatif itu sebetulnya untuk kalau itu yang nanti akhirnya produksi. Tapi kalau untuk yang mengetahui tinggi tanaman, kemudian diameter batang, karena hubungannya dengan produksi biasanya kalau eh, produksi itu hasil akhirnya kan untuk pilan kering seperti itu. Oke. Jadi kita ambil dalam bentuk pilan kering bukan dalam bentuk tongkol. Itu yang dari generatif. Iya dari generatif Oke. untuk vegetatif tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun yang kita lakukan kemarin. Oke.
Oke, Iya. keren keren keren. Ini saya juga boleh lihat lagi dong ada videonya lagi tadi dari Bu Amik, boleh dilihat sedikit PPT-nya tadi yang slide selanjutnya. Nah, Oke, ini ini contoh hasilnya. dari Iya, yang hasil jagung. iya, yang kita aplikasikan dengan biochar Mm-mm. tongkol jagung dengan sekam padi pada tanaman jagung. Kembali subur ya Bu ya. Iya, iya ini hasil kita, hasil Hmm, panen kita seperti ini. Oke, boleh Ini slide. dengan teknisi saya. Mm-mm. Boleh slide selanjutnya. Nah Ini ini sama juga. iya ini Hah? sebelum panen. Sebelum kalau sudah menguning kan menjelang panen ini sebelum Mm-mm. panen di mungkin sekitar usia-usia 75 hari setelah tanam. Mm-mm. Oke, ini yang Iya, tadi ya Bu ya, iya, yang tanahnya sudah subur iya tadi. sudah kita aplikasikan biochar tadi. Dan oke, berarti terbukti di beberapa tempat di mana Ibu sudah melakukan uji coba Aplikasikan. ini Iya. biochar dan menggunakan pirolisis tadi itu berhasil ya Bu ya? Iya, iya, iya. Iya, Oke, tentunya dengan budaya yang tepat. dengan budidaya yang tepat. Iya, jadi tanpa budaya yang tepat, kemudian kita juga intensif untuk Mm-mm. mengamati, kemudian untuk mengawal petani Mm-mm. harus harus intensif sekali supaya menghasilkan yang seperti kita harapkan. Nanti kan hasil akhirnya untuk petani juga. Sepakat. Dan Iya, juga untuk mensejahterakan oh masyarakat iya Indonesia melalui Indonesia, amin. pertaniannya Iya, gitu ya, karena otomatis pertanian di Indonesia ini memang yang nomor satu iya. di Indonesia dan juga di Sebagian Asia besar Tenggara Bu pendapatan ya, kita kan dari dari pertanian, pertanian. iya. Kebutuhan kita juga dari Dari pertanian. pertanian. Luar biasa. Oke, baik. Ibu, kita akan membahas lagi tentang cara-cara pembenahan tanah organik ini untuk meningkatkan produktivitas. Yang pastinya untuk pemirsa TV, simpan dulu semua pertanyaan Anda. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Siang. Bu Ami, saya mau tanya-tanya lagi nih Bu tentang kantor dari BPTP Jatim ini sendiri. Kan lokasinya kalau nggak salah di Karangploso ya Bu ya? Iya, betul Mas. Nah, ini dari kantor BPTP Jatim ini sendiri sebenarnya tugasnya ini kan ke bidang apa aja Bu? Yang dibawahi oleh BPTP. Kalau di BPTP sendiri itu Hmm, sebetulnya ujung tombak transfer teknologi antara hmm, pusat dan daerah, misalkan di pusat menemukan varietas seperti itu ya. Jadi kita hmm, aplikasikan di petani kita tugasnya. Jadi misalkan pemulihannya menemukan beberapa varietas padi, nanti untuk tugas berikutnya kita yang estafet dari pusat. Jadi kita aplikasikan di petani melalui berbagai penelitian, misalkan multilokasi. hmm. Jadi sebagai transfer teknologi antara pusat dan daerah, Betul, betul. mempermudah aplikasinya di petani. Oke. Nah, ini yang selama ini Ibu bekerja di BPTP nih, untuk transfer teknologinya yang sudah Ibu kasih ke petani-petani di daerah-daerah itu, selain tadi apa namanya, biochar Ya, untuk hasilnya kan, apa lagi Bu? jadi saya pernah mengerjakan juga Hmm, pendampingan kawasan oke. kedelai. Pernah saya lakukan di berbagai tempat. Hmm, Jadi kedelainya saya ambil dari Balitkapi, kemudian saya aplikasikan di beberapa kabupaten, hmm, di beberapa kabupaten di Jawa Timur sudah pernah saya lakukan. Jadi varietas mana yang terbaik muncul di beberapa tempat. oke. Kemudian juga pemakaian pupuk organik dari limbah organik sampah rumah tangga juga pernah saya kerjakan. Hmm, hmm, hmm. Jadi lebih aplikatif ke petani. Jadi saya aplikasikan di petani Sidoarjo di sayuran sawi waktu itu. Sayuran sawi. Ini Iya, hasilnya untuk hasil petani. petani ya Bu Ya, ya? jadi tadi sudah saya sampaikan dari petani, oleh petani dan untuk petani. Jadi Betul. banyak ke on farm riset kalau BPTP Jawa Based Timur. on riset Iya, juga ya on Bu farm ya? riset. Hmm, Kalau off farm kan biasanya di luar pertanian, misalkan jadi hmm, buruh tani hmm, atau bekerja sebagai buruh pabrik. Tapi betul. kalau BPTP itu banyak bekerjanya di on farm riset. Jadi istilahnya Hmm. seperti itu. Nah, Iya. kalau untuk di kantor Ibu di Karangploso ini Bu ya, ini bisa menjadi tempat untuk para petani melakukan keluhan, memberikan keluhan atau Bisa, lain bisa juga ya Bu bisa. ya? Banyak kemarin kami juga sebagai narasumber, jadi kemarin ada beberapa petani minta pelatihan seperti pembuatan pupuk organik, kemudian Mhm. juga ada yang meminta sebagai narasumber untuk penggunaan Seminar-seminar ya Bu ya ya? penggunaan bahan baku Bahan lainnya bakunya yang ya? bisa digunakan sebagai pupuk itu bisa Mhm. kita sebagai narasumber. Kemudian kita latih cara pembuatannya itu juga bisa. Oke. Jadi apa ya, Mengajarkan. melayani Mhm. berbagai pelatihan, kemudian magang juga bisa. Oh, selama Iya. ini pernah Bu, apa namanya, sudah ada pelatihan-pelatihan yang Banyak dilakukan? Mas, banyak banyak. Boleh cerita mungkin sedikit Bu, salah satu pelatihan yang paling Ibu, mungkin anggap ini paling seru, paling berkesan gitu Bu? Jadi pernah saya juga waktu itu sebagai kepala lab agro, jadi Mhm. ada beberapa
mahasiswa yang PKL atau magang di tempat Magang, kita. oke. Jadi kita menciptakan atau kita sebagai tempat penelitian mereka dan kita membimbing sehingga mempermudah mereka dalam menyusun skripsi dari hasil penelitian yang kita susun bersama-sama waktu itu. Kemudian juga saya kan juga pernah membuat organ dari sampah rumah tangga bekerja dengan TPS di Telogomas itu, kemudian kita aplikasikan di polybag dan petani juga bisa menanam di polybag untuk menggunakan bahan organik seperti itu. Oh, ini Iya. di daerah mana tadi Bu? Di Kemarin saya bekerja di Sidoarjo, kalau petani yang ke kita biasanya minta pelatihan cara pembuatan langkah-langkah pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga pernah juga kita lakukan. Jadi banyak yang sudah minta tolong Ibu ya. minta tolong untuk pelatihan Otomatis, membina. betul. Iya. Karena memang tugas dari Iya, lembaga Ibu sendiri BPTP, juga ya. BPTP itu Iya. memberikan pengetahuan itu Iya, Bu ya. di Gelintung kan juga ada yang namanya Iya. KRPL kawasan rumah pangan lestari itu kita pernah Betul. sebagai narasumber dipanggil untuk untuk melatih pembuatan pupuk organik dari sampah waktu itu. Iya, karena kalau yang saya tahu itu kan Gelintung Go Green Bu Iya, ya, iya. kampung 3G itu Ya, ya. jadi waktu itu saya sebagai narasumber untuk pelatihan pembuatan pupuk organik dari sampah. Hmm. Sampah organik yang ada di sekitar tempat tersebut. Kalau dari sampah ini menggunakan apa tadi Ibu namanya? Pretty soil? Sorry. Dekomposer juga bisa. Dekomposer Jadi juga kalau bisa ya? sampah organik itu untuk percepat proses dekomposisi, kita gunakan dekomposer banyak sekali dekomposer yang ada di sekitar kita. Atau bisa juga dari mall mikroorganisme lokal, itu kita bisa gunakan sebagai campuran untuk percepat proses pengatangannya. Kalau dari misalkan nih kita ambil contoh di kampung Gelintung Go Green Iya. itu cara yang paling efisien di sana itu menggunakan cara Bu? Kalau yang pernah kita latih menggunakan yang namanya tong komposter itu juga Tong bisa. komposter. Jadi bahan organiknya dimasukkan, kemudian nanti setiap 3 hari sekali kita aduk, kan kita masukkan di komposter, nanti beberapa hari lagi juga sudah melalui pematangan. Bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Itu paling efisien yang menggunakan Iya, tong iya, komposter itu Bu tong ya? komposter itu juga sudah banyak digunakan. Iya. Oke, mungkin dari Bu Ami juga ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Batu, terutama untuk petani-petani di Batu agar nantinya lebih peka terhadap menggunakan bahan-bahan organik, bukan bahan anorganik ya Bu Iya, ya? iya. Boleh silakan Bu. Ya, jadi untuk pesan barangkali ya, Ya. karena pengalaman yang sudah kita lakukan, Betul. lebih diutamakan penggunaan bahan organik karena lebih bagus untuk perbaikan kualitas lahan. Karena nanti kalau lahannya sudah bagus, tentunya juga meningkatkan kualitas tanaman dan hasil lebih meningkat daripada kita menggunakan yang anorganik terlalu berlebihan. Karena Betul. juga kalau kita menggunakan anorganik terlalu berlebihan bisa merusak lahan, akhirnya lahan tidak bisa kita gunakan dan kita juga semakin memperkecil lahan untuk kita gunakan sebagai di bidang pertanian. Ya, jadi lebih diutamakan pada yang go organik. Oke. Ya, Go pesan-pesan organik. saya seperti itu. Karena limbah di sekitar kita banyak kita manfaatkan. Kita manfaatkan sehingga tidak ada limbah yang tidak termanfaatkan atau namanya zero waste tadi itu. Zero Jadi waste ya, ya Bu ya? zero waste. Tidak ada limbah yang tidak termanfaatkan. Yang pasti semua limbah bisa dimanfaatkan tergantung kita untuk mengaplikasikannya atau mengolahnya. Nah, seperti itu mungkin pesan saya. Baik, terima kasih Bu Ami. Sama-sama. Itu juga sedikit untuk masyarakat Kota Batu yang pastinya untuk petani-petani di Kota Batu jangan pernah menyerah untuk terus berinovasi, untuk mensuburkan tanah juga karena tanah ini adalah media yang paling utama ya Bu ya, dari media pertanian di Media Indonesia. tanam paling utama ya. Paling utama dan juga apabila hasil pertanian kita bisa semakin subur, semakin jaya, perekonomian kita di Indonesia juga akan semakin maju dan kita menjadi negara yang luar biasa hebatnya gitu Bu ya. Iya. Bu Ami terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya di siang Mas. hari ini. Sama-sama. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, semoga tugas Ibu di BPTP semakin Amin. banyak, jabatan semakin tinggi. Insya Allah. Kemudian puasanya Terima bisa kasih. lancar ya Bu ya. Amin, terima Hari kasih kelima ya Bu doanya. ya. Insya Hari Allah. kelima besok lancar dan tidak terasa 25 hari lagi lebaran nih. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Ami. Iya, Terima terima kasih pemirsa kasih TV. Kita bertemu lagi di acara dialog siang selanjutnya. Saya Pak Pedri Goro. Terima kasih.